Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Super Salesman semua. Welcome back to RNZ Channel. Halo guys, apa kabar? Insya Allah sehat semua ya, sahabat Super Salesman dimanapun berada. Hari ini, siang ini, Alhamdulillah kita sudah berada di pusat kuliner UMKM yang berada di Jalan Condet Raya ya. Tepatnya kita berada di Condet Garden Food Festival. Nah, hari ini kita akan banyak untuk berbincang ya dengan para UMKM dan juga dengan the owner ya, pemilik dari Condet Garden Food Festival ya. Karena konsepnya itu amazing banget ya, mengumpulkan para UMKM di dalam satu wadah yang saya rasa wadahnya juga oke banget, kekinian ya, bisa dilihat ke sana. Dan di sini tidak hanya ada kumpulan UMKM kuliner, tetapi juga ada tempat untuk wedding ya. Jadi bagi yang mau menikah atau mau menikah lagi, itu bisa pilih tempat wedding di Condet Garden Festival karena tempatnya nyaman banget ya, dan makanannya enak-enak banget. Pokoknya kuliner UMKM Indonesia itu juara ya. Oke guys, ikutin terus ya. Pokoknya hari ini kita akan makan makanan enak dan ada salah satu UMKM yang luar biasa, bombastis banget. Nanti pengen dikepoin ya. Pokoknya ikutin terus. Oke guys. Halo, sahabat Super Salesman semua. Hari ini kita mau mencoba satu menu yang bagi saya sih menunya ini super duper lezzato ya. Karena hari ini kita coba menu yang memang sedikit berbeda ya. Jadi menunya itu adalah menu khas dari negara Gajah Putih gitu ya. Emang ada Gajah Putih ya? Biasanya tuh gajahnya tuh abu-abu ya biasanya kalau di Indonesia ya. Nah, negara Gajah Putih ya tentunya adalah negara dari Thailand ya. Nah, apa uniknya? Uniknya adalah chefnya itu didatangkan langsung dari Thailand. Oke guys, sekarang kita lihat ya. Ini ada menu tom yum di depan saya. Nih, wangi banget ya. Dan tom yumnya itu karena memang dimasak langsung oleh chef dari Thailand. Itu khas Thailandnya tuh insya Allah akan kerasa banget. Dari baunya aja udah mulai kecium gitu ya guys. Kita bisa lihat ya bahwa tom yumnya ini itu ngebul terus gitu ya. Insya Allah itu akan sengebul dapur pemilik usahanya juga. Karena di sini itu dipanasin terus dengan yang namanya istilahnya itu adalah tadi steno gel ya. Ya itu insya Allah ini akan benar-benar apa ya, hot banget gitu ya kita makan. Kita coba dulu ya guys. Kita coba tom yumnya dulu guys ya. Nih guys, kita lihat. Nah, tom yum ini ada beberapa jenis. Nah, tom yum yang saya coba hari ini adalah tom yum ayam, karena saya memang penyuka ayam. Tapi ada beberapa tom yum lainnya yang bisa dipilih sesuai dengan kesukaan dari sahabat Super Salesman. Ya, ada tom yum iga ya. Tom yum iga sapi. Nah, itu enak banget guys. Dan ada lagi yang namanya tom yum seafood ya. Yang normalnya adalah seperti di Thailand tentunya adalah tom yum seafood. Tapi yang hari ini saya coba ini adalah tom yum ayam. Jadi kalau bisa dilihat ya guys, ini ayamnya gede-gede banget gitu ya. Ayamnya gede-gede banget. Di sini saya lihat ya, coba ya saya kudek-kudek ya. Ini ada ayam. Kemudian yang kelihatan lagi ini ada jamur gitu ya. Ada jamur dan ada sayur-sayuran gitu ya. Ya khas tom yum gitu ya tentunya. Nah, ini akan kita coba semua ya guys. Nah, kita coba dulu guys. Kita pindahin ke mangkok kecil ya di sini. Karena ini satu porsinya ini bisa untuk makan 2-3 orang guys ya. Jadi bisa makan bareng-bareng sama teman, sama keluarga ya. Insya Allah akan jadi lebih seru gitu ya. Kita coba dulu guys. Seperti biasa, saya termasuk tim yang kalau makan yang kuah-kuah tuh pasti saya akan seruput dulu yang namanya kuahnya gitu ya. Katanya sih kalau orang tipikal yang coba makanan dari kuahnya dulu itu tipikal orang yang karismatik guys gitu ya.
Jadi mungkin saya termasuk karismatik gitu ya guys ya. Oke guys, kita coba nih ya guys ya. Ini waduh panas banget guys, tapi seru banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, enak. Cita rasa khasnya ini bener-bener mirip banget sama yang ada di Thailand ya. Jadi kalau saya sering nyobain menu-menu yang seperti saya makan pada waktu saya berkunjung ke Thailand itu agak berbeda ya ketika saya coba makan di Indonesia dibandingkan dengan di Thailand. Tapi khusus untuk tom yum ini, dari kuahnya aja itu benar-benar mirip banget guys, mirip banget sama yang biasa saya makan di Thailand. Dan sahabat Super Salesman harus langsung cobain sendiri, karena menurut saya karena yang makan itu memang asli dari orang Thailand guys ya. Jadi masih warga negara Thailand ya. Jadi buruan datang ke Condet Garden Festival ya. Itu akan ada nama outletnya namanya Bonma ya. Ada Bonma di situ, bisa dilihat nanti ya. Bonma Food ya, menyediakan seluruh makanan khas Thailand. Itu mulai dari ada yang namanya makanan bakminya, ada makanannya juga nasi goreng juga ada ya. Dan yang paling khas ya ini tom yum ini ya guys. Oke guys, kita coba sekarang. Saya mau nyoba ayamnya guys ya. Saya coba ayam ini guys. Ayamnya ini potongannya ayam, saya rasa ini ayam yang file dada kayaknya ya, dan besar-besar. Kita akan coba ya guys. Kita akan seruput lagi sama ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas guys. Pedas, asam, enak. Dan di sini juga disediain kalau mau nasi ya. Kalau saya memang karena makan itu harus serba ada nasinya, saya akan juga coba sama nasi. Ini ada ini guys, ada khasnya juga itu jamur ya guys. Ya. Jadi ada jamurnya juga, ada ayamnya dan ada sayur-sayurannya guys. Jadi ini sehat banget, pedas banget. Pokoknya bagi pencinta tom yum dan pencinta yang pedas ini cocok banget guys. Makan ya guys. Sama nasi guys. Nasi dikasih kuah tom yum. Makan guys, bismillahirrahmanirrahim. The best. Ini benar-benar secara quality itu saya bisa bilang ini quality bintang 5 guys. Benar-benar. Karena tadi ya yang masak benar-benar dari khas diimpor langsung dari Thailand. Jadi bagi pencinta tom yum, ini salah satu tempat yang sangat saya rekomendasikan untuk makan tom yum ya. Dan saya rasa insya Allah para sahabat Super Salesman nanti juga bisa mengajak teman-temannya semua karena porsinya cukup besar ya. Porsinya jumbo banget dan harganya insya Allah sih harganya itu sesuai lah ya dengan kantong kita masing-masing. Karena porsinya besar, ini mulai dari harga 38.000 untuk tom yum ayam ya. Kemudian ada juga di situ tom yum yang lain ya, ada tom yum daging iga sapi ya. Ada iga sapi, itu ada iga tom yum itu 45.000 dan ada seafood 58.000. Untuk ukuran makan 2-3 orang, saya rasa ini sangat affordable, sangat terjangkau. Dan tom yumnya memang yahut banget guys. Rasanya tuh bener-bener saya bilang tadi di awal super duper lezatos. Gitu ya guys. Oke guys, nanti juga kita akan bicara banyak ya. Kita kupas tuntas seperti biasa bisnis UMKM. Dan saya salut dengan para UMKM Indonesia yang punya kualitas seperti ini. Dan insya Allah kita akan selalu support UMKM. Kita akan kasih masukan-masukan yang sifatnya objektif untuk meningkatkan terutama juga dari rasa, ya, kualitas, servis, dan yang lain-lainnya. Jadi nanti kita akan bicara sama ownernya, yang kebetulan adalah yang hadir saat ini adalah istrinya dari owner. Kita akan bicara mengenai bagaimana bisa membuat tom yum seenak ini yang mirip banget dengan yang ada di negeri Thailand. Oke guys, ikutin terus ya untuk Adventure Channel hari ini. Oke guys, tadi kita udah review kulinernya ya, yang dari resto atau outlet
Bonma ya. Kita pilih menu tom yum ayam dan saya udah jelasin, saya sudah review, enak banget. Mirip banget dengan yang ada khas di Thailand ya. Kita sekarang sudah bersama ownernya ya, the owner ya. Dari Bonma Food ya. Nah, kita akan bincang-bincang dulu gitu. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Zaki dari Avenger Channel. Nah, mungkin kita bisa menyapa dulu nih. Namanya sahabat Super Salesman. Halo sahabat Super Salesman gitu, Bu. Halo sahabat Super Salesman. Ya, jadi saya tadi udah cobain nih, Bu. Saya udah cobain makanannya dan saya harus akuin ya, Bu ya, makanannya super duper lezatos. Oh, terima kasih. Nah, jadi mungkin Ibu bisa cerita nih. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eva. Dengan Ibu Eva. Iya. Bu Eva boleh ceritain sedikit tentang bisnis tom yum ini. Yang saya dengar-dengar katanya yang masak itu asli diimport dari Thailand gitu ya. Makanya rasanya enak banget gitu ya. Terus mungkin bisa berbagi dengan sahabat Super Salesman kira-kira bagaimana nih bisnisnya, kok bisa milihnya bisnis ini, kemudian kira-kira udah berapa lama, dan bagaimana di tengah pandemi ini ya, mungkin bisa memberikan inspirasi buat sahabat Super Salesman. Monggo Bu. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah dikasih kesempatan untuk ikut gabung di acara channel ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, khususnya kepada pemilik Condet Garden Festival yang memberikan tempat dan kesempatan kita untuk ikut bergabung. Sebenarnya usaha kita ini pertama dari rumah. Dari rumah kita itu pertama menjual sambelnya aja sih sebenarnya. Sambal tom yum yang diproduksi dari suami saya. Suami saya itu kebenaran asli warga negara asing dari Thailand, dari Sisaket. Ya. Sisaket. Dia itu selama pandemi ini kerjanya kan berkurang. Ya. Kerjanya hanya seminggu 3 hari. Malah pertama pandemi itu dia tidak bekerja, dirumahkan selama setengah tahun. Oh lama juga ya? Lama juga. Setengah tahun itu kita nggak nerima gaji nih. Iya, akhirnya kita produksi sambal, kita jual ke teman-teman aja sih pertamanya. Kita jual ke teman, banyak yang pada suka, tapi mereka bingung untuk bikinnya. Akhirnya kita produklah masakan jadinya gitu. Dari tom yum aja sih sebenarnya hanya satu tom yum gitu. Ternyata antusiasnya banyak gitu. Nah kita bingung nih gitu, pembelinya hanya teman-teman aja gitu. Gimana caranya kita untuk memperluas usaha ini biar dikenal banyak orang gitu. Akhirnya dengan izin Allah kita ketemulah tempat ini di Condet Garden Festival gitu. Di sini aku beruntung dikasih kesempatan khususnya untuk Pak Afif dan Pak Malik yang sudah memberikan kesempatan untuk memberi tempat sehingga kita bisa buka di sini. Untuk pertamanya memang agak sulit untuk menjual karena tom yum ini kan tidak semua orang tahu. Tapi semenjak berjalannya waktu, kita hampir 2 tahun di sini selama pandemi, alhamdulillah banyak peminatnya. Akhirnya kita keluarkan menu-menu khas Thailand. Seperti ada nila salad, ikan steam. Itu luar biasa antusiasnya sampai ada yang nangis karena saking enaknya. Oh. Iya. Saya biasanya ngelihat orang nangis itu kalau nonton film India. Iya. Ini kalau makan nila Sampai nangis, sampai sampai orang kita sampai bingung juga loh kok saking enaknya kok dia nangis, kita bingung gitu. Tapi memang itulah kesukaan dia kali ya, memang dia baru nemuin taste yang dia suka gitu. Sampai tiap hari itu dia kesini berturut-turut. Sampai sekarang masih? Masih. Ada beberapa orang yang tiap hari itu kesini. Malah terkadang ada tiap Senin yang kesini hanya untuk buka puasa. Masya Allah. Iya. Saya punya saran buat Ibu. Iya. Jadi nanti kita bikin menunya nila nangis. Gimana Bu? Setuju? Boleh. Hah? Atau nila mewek. Nila bikin mewek. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi saking dia merasakan nikmatnya makanan sampai dia meneteskan air mata. Iya. Gitu ya Bu ya? Iya, aku aja aneh juga sih. Terdengar aneh. Iya. Aneh atau lebay Bu? Dua-duanya. Tapi ini pengalaman luar biasa ya.
dan saya rasa kalau Ibu sebagai yang masak gitu ya, juru masak yang punya outlet, melihat konsumennya nangis pasti ada perasaannya juga ya Bu ya? Bangga lah, bangga, senang, pekerjaan suami saya dihargai, pekerjaan suami saya dikasih apresiasi sangat tinggi, itu menurut saya luar biasa. Dan suaminya itu benar-benar masih keluarga negaraan Thailand Bu? Iya, masih. Masih ya? Dia dari tahun 1998 di sini. Oh, oke. Iya. Saya juga baru dengar ya, maksudnya dengan cikal bakal pada waktu awal Ibu bikin di rumahan, kemudian bisa menjadi bisnis yang alhamdulillah di tengah pandemi pun tetap sukses gitu ya. Oke, alhamdulillah banget. Dan itu saya sebagai penggiat UMKM, insya Allah ini menjadi inspirasi ya buat sahabat Super Salesman semua, bahwa kita selama kita yakin, fokus, ikhtiar ya, niatnya juga baik, insya Allah kita akan bisa melewati ini ya, pandemi ini jauh dengan penjualan yang lebih fantastis gitu ya Bu ya. Oke, terus mungkin saya mau tanya Bu, kalau konsep yang Ibu ada di sini sekarang, tadi kan Ibu bilang bahwa di sini Condet Garden Festival gitu ya. Nah ini konsepnya ini apakah di sini, kan saya lihat ini UMKM semua ya Bu ya. Nah kira-kira Ibu ini di sini konsepnya bersaing kah atau memang kita berkolaborasi gitu ya Bu ya? Itu seperti apa Bu? Alhamdulillah di sini kita sih saling melengkapi. Pertama kita saling melengkapi, kita saling bantu ya, bantu teman-teman yang lainnya untuk kasih sedikit saran gimana caranya biar rame. Seperti yuk kita masuk ke grup atau kita masuk ke GoFood atau Grab gitu. Terkadang juga ada beberapa teman yang nanya, ini kok kenapa ya bisa begini gitu. Oh ya, terkadang bapak sih ya yang suka ngasih tahu, oh caranya seperti ini gitu. Apalagi untuk menjamin kualitas ya, kualitas barang. Itu Bapak suka sih kasih masukan-masukan gitu. Padahal kalau saya lihat di konsep-konsep food court seperti ini, mereka justru persaingannya tinggi gitu ya. Tapi di sini justru kebalikannya ya. Di sini auranya aura kolaborasi ya, saling tolong menolong untuk sama-sama sukses tadi gitu ya Bu ya. Jadi nggak ada yang semuanya tuh serba transparan. Ada yang minta bantuan, diceritain bagaimana solusinya ya. Bukan justru kita mau unggul sendiri gitu ya Bu ya. Betul betul. Terkadang di sini pun ada gitu ya yang istilahnya mulai sepi gitu, dia mengeluarkan menu seperti kita pun nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau bagi kita saling bantu aja, nggak apa-apa gitu. Menu sama tidak ada masalah, yang penting kita saling kerjasama saja gitu. Dan rezekinya masing-masing udah diatur ya Bu ya sama Allah ya. Iya betul. Saya ada pertanyaan lagi nih Bu. Ini kalau saya makan ya, kan memang saya itu waktu itu dikenalkan di sini ada menu yang paling enak tuh tom yum katanya, tom yum bonma gitu ya. Dan saya udah coba, memang luar biasa, memang enak gitu ya. Dan sekarang saya baru datang lagi, saya mau coba berbagi sama sahabat Super Salesman bagaimana nikmatnya makan tom yum ini. Dan tom yum ini saya harus jujur, memang tom yum ini persis sama dengan saya makan di Thailand. Dan itu yang belum pernah saya dapatin sebelumnya. Boleh berbagi sedikit, apakah mungkin ada bumbu-bumbu yang diimpor dari sana gitu ya? Kenapa bisa persis begitu Bu? Atau karena hanya bapaknya itu orang Thailand, jadi ibaratnya auranya jadi aura Thailand ke bawah ke masakannya gitu Bu? Mungkin ada keringatnya yang jatuh-jatuh gitu Bu? Enggak sih, kita memang produk sambelnya tuh produk sendiri. Bapak yang bikin. Memang sambal tom yum ini memang sulit, aku akuin sendiri ya. Aku sebagai istri kalau lihat dia bikin sambal tuh luar biasa sulit. Karena tiap bumbunya, tiap satu item bumbu yang dia pakai itu, dia benar-benar ngolah dengan luar biasa. Entah ada yang kering sedikit dia nggak mau, tapi kualitas bahan dia memang kita pakai kualitas yang bagus. Jadi sambelnya itu kayak misalkan bawang putih atau bawang merahnya itu prosesnya satu-satu. Kalau orang kan biasa langsung dicampur gitu, kalau Bapak enggak. Jadi prosesnya satu item itu dibikin satu-satu baru dicampur gitu. Jadi memang luar biasa susah. Jadi Bapak tuh telaten banget ya. Iya, benar. Terkadang kan kalau kita mengerjakan bumbu itu kan kadang-kadang terburu-buru ya. Tapi kalau sekarang karena benar-benar fokus kepada cita rasa, quality, itu benar-benar telaten ya Bu ya. Oke. Nah kalau ini ya Bu ya, kalau kita lihat lagi kan menunya tadi udah mulai ditambah ya sama Ibu ya. Itu ada nila mewek tadi tuh Bu ya. Itu bumbunya juga berbeda dengan ikan nila biasa ya Bu ya. Biasanya kan hanya di pepes lah atau goreng lah ya. Memang inti dari pembuatan seluruh masakan dari Bunma Food ini memang intinya hanya satu, di sambelnya saja.
Di sambal sama teknik masak. Oh, teknik berbeda ya? Beda, teknik masak. Jadi kalau goreng ke sana sama goreng ke sana beda gitu tekniknya Bu ya? Beda ya? Memang teknik masak itu hanya yang tahu ya, hanya chef yang bisa melakukannya gitu. Orang-orang biasa mungkin agak susah untuk ngikutin. Seperti saya ini, saya pun belajar. Terkadang orang aja bilang seperti bakmi gitu ya, bakmi, kue tiaw, mereka tamu-tamu yang bilang katanya kok ini rasa wajan ya gitu, rasa wajan. Aku aja bingung rasa wajan itu seperti apa gitu. Ternyata memang itulah teknik yang Bapak pakai, memang wanginya tuh, wangi wajannya tuh berasa, jadi memang enak gitu loh. Mungkin yang gini Bu, lempar gitu. Gitu ya Bu ya? Ya. Permainan api juga sih sebenarnya. Permainan api. Tapi nggak boleh bermain api ya Bu ya? Ya beda ya, permainan api sama bermain api beda ya Bu ya? Iyalah. Oh iya. Kalau GoFood untuk Shopee Food, GrabFood udah masuk semua Bu? Kita hanya masuk Grab sama GoFood aja. Tapi alhamdulillah jalan semua. Selalu ada orderan tiap hari. Oke. Alhamdulillah. Oke, untuk terakhir Ibu ya, sebelum kita tutup, mungkin Ibu bisa share inspirasi ya buat para UMKM yang saat ini juga pasti butuh motivasi, inspirasi dari sesama UMKM untuk bisa kita sama-sama melalui masa pandemi ini, dan insya Allah kita bahkan ibaratnya kalau bola ya Bu ya, kemudian dia jatuh ke bawah, kemudian dia akan melambung lebih tinggi gitu ya Bu ya. Boleh Bu dikasih inspirasi motivasinya? Ya. Kalau saya sih pertama memang kita melakukan hal yang kita bisa. Itu yang pertama, yang kita bisa, yang kita sukain, yang kita tahu dasarnya itu kita buat itu seperti apa. Yang terutama sabar juga. Sabar, telaten, tekun, harus benar-benar dijalanin dengan setulus hati, dibawa happy, itu sih sebenarnya. Oke, luar biasa Bu, luar biasa. Mungkin ada juga 1-2 kata untuk ini pengelola UMKM-nya yang membantu Ibu juga di sini. Ya, khususnya untuk teman-teman di Condet Garden Festival ini, terima kasih kita telah bergabung di sini. Khususnya buat tenan-tenan yang lainnya, mari kita bersama-sama memajukan UMKM Indonesia supaya lebih maju lagi dan terus berusaha, tetap semangat dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Itu aja sih. Luar biasa ya, luar biasa banget ya Kak, pembicaraan kita hari ini, dan itu sangat inspirasi bagi saya dan juga pasti inspiratif juga untuk sahabat Super Salesman semua ya Bu ya. Kita doakan insya Allah UMKM kita bangkit ya dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk perekonomian NKRI. Ya, amin, amin, ya Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih sahabat Super Salesman. Insya Allah nanti kita akan ikutin terus ya menu-menu yang lain yang kita coba juga nanti ya, insya Allah. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Jadi kita akan ngobrol bareng Big Boss dari The Garden. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Afif Mas Doki. Tepuk tangan dong. Yes. Ini di situasi pandemi gini justru semakin banyak orang mencari lokasi untuk jualan. Oh gitu ya Pak. Sampai handphone saya ini overload. Ini ada 1000 tenan di sini nih. Masya Allah. Jadi sekali lagi buat yang belum kebagian di garden, di area garden, insya Allah kita akan buka lagi area-area kuliner yang lebih dahsyat lagi. Kita akan buka di